Halo, kita kembali lagi di perkuliahan keamanan basis data. Saat ini pembahasan pada manajemen kerentanan dan pemulihan pada basis data relasional. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan praktis dari konsep standar keamanan yang relevan pada basis data relasional. Setelah mempelajari kontrol akses, autentikasi, dasar SQL injection, enkripsi, kontrol integritas data, hal krusial yang harus difokuskan yaitulah proaktif dan reaktif dari keamanan basis data, yaitu pencegahan serangan dan juga pemulihan sistem. Maka, pada materi ini, mari kita memperdalam dan fokus pada sebagai berikut. Manajemen kerentanan, pencegahan SQL injection merupakan bagian dari proaktif. Backup dan recovery, perencanaan respon insiden merupakan bagian dari reaktif. Mari kita membahas tentang manajemen kerentanan, yaitu mempelajari cara mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi kerentanan dalam basis data. Kerentanan maksudnya adalah kelemahan dalam sistem basis data yang dapat dieksploitasi. Pada tahap manajemen kerentanan, terdapat beberapa tahap-tahap. Yang pertama adalah identifikasi. Pada proses tahap ini dimulai dengan pemindahan otomatis maupun audit secara manual yang bertujuan menemukan kelemahan pada tingkat server, misalnya patch yang hilang, dan tingkat basis data, misalnya pengaturan hak akses yang terlalu lemah. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitulah pertama, audit dan scanning menggunakan vulnerability scanner atau manual review. Kedua, database audit log mendeteksi query abnormal. Ketiga, misconfiguration check, port default, password lemah, atau user root aktif. Vulnerability scanning, MySQL belum menyediakan vulnerability scanning secara otomatis, maka menggunakan tools seperti Nikto, Equinity, dan juga OWASP. Namun, pada Microsoft SQL Server menyediakan fitur ini. Pada vulnerability scanning terdapat vulnerability assessment. Penilaian kerentanan ataupun vulnerability assessment merupakan proses sistematis untuk menemukan, melacak, memulihkan potensi kelemahan keamanan dalam sistem basis data. Tujuannya adalah untuk secara proaktif meningkatkan keamanan basis data dengan mengidentifikasikan kerentanan dan penyimpangan dari praktik terbaik sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Microsoft SQL Server merupakan basis data relasional. Kemudian kita ke database audit log. Audit log adalah catatan aktivitas yang dilakukan dalam sistem basis data. Setiap kali pengguna atau aplikasi menjalankan SQL, misalnya select, insert, update, delete, drop, aktivitas tersebut bisa direkam dalam log. Log ini mencatat informasi seperti waktu query dijalankan, user atau aplikasi yang menjalankan, jenis query yang dijalankan, ataupun status eksekusi berhasil ataupun gagal. Pada database audit log ini, kita membahas tentang query abnormal. Query abnormal adalah query yang tidak sesuai dengan pola penggunaan ataupun mencurigakan karena berbeda dari aktivitas biasanya. Contohnya adalah 1. Penarikan ataupun pengembalian data berlebihan. Biasanya, user hanya mengambil 10 hingga 100 baris data. Tiba-tiba ada query yang mencoba dump seluruh tabel. Selanjutnya, frekuensi query tidak wajar. Misalkan dalam 1 menit, user mencoba ribuan login berbeda, maka ini berindikasi brute force. Selanjutnya, pola query mencurigakan. Terdapat sisipan query mencurigakan. Pada query tersebut, menandakan percobaan SQL injection. Selanjutnya, akses yang tidak sesuai dengan privilege maupun role. Pengguna biasa, misalkan role staff, mencoba menjalankan perintah drop table ataupun alter user ataupun grant all privilege. Sehingga dari database audit log, kita dapat mendeteksi query abnormal. Berarti, administrator dapat menggunakan catatan audit log untuk mengidentifikasikan aktivitas SQL yang tidak biasa atau mencurigakan.
Dengan log, kita bisa menemukan indikasi serangan SQL injection, mengetahui siapa yang mencoba mengakses tabel sensitif, menghentikan serangan lebih awal sebelum terjadi kerusakan besar. Kemudian miskonfigurasi cek. Miskonfigurasi cek yaitu adalah berfokus pada port default, password lemah, ataupun user root aktif. Port default artinya database mengetahui bahwa port standar MySQL 3306 bila port terbuka ke jaringan publik, pemindaian otomatis dan boot dapat menemukan server Anda lebih mudah. Resikonya adalah pemindaian otomatis, Internet Wide Scanner menemukan layanan dari aplikasi Anda. Serangan brute force, exploit otomatis, ataupun script scanning mengekspos dari database Anda. Exposure meningkatkan jika tidak ada firewall ataupun pembatasan akses IP. Pada port default MySQL, dapat dilakukan perubahan ataupun security by obscurity. Misalnya ke 3306. Namun, pastikan bahwa nomor port yang diubah tidak bentrok dengan service lainnya. Jika MySQL yang dikelola dengan seperti RDS, Cloud SQL mungkin tidak bisa menggantikan port. Kemudian password lemah. Password lemah maksudnya adalah pengguna akun database memakai password yang singkat, mudah ditebak, atau password default sehingga mudah ditebak ataupun dibobol. User root aktif ataupun root yang dapat dilogin dengan remote. Maksudnya adalah ada akun root ataupun super user dari database yang masih aktif untuk login dan atau dapat diakses dari host remote sehingga memungkinkan kompromi total database bila password dicuri. Resikonya adalah jika root dapat disusupi, penyerang dapat kontrol penuh seperti drop database, membuat backdoor, ataupun hapus log. Bahkan, jika bisa melakukan remote root access, memperbesar bahwa serangan tersebut dapat dicoba dari internet. Maka, untuk cara mendeteksinya, periksa akun yang berhubungan dengan root, hapus, namun direkomendasikan untuk nonaktifkan akun-akun root yang remote. Kemudian, buat akun admin secara terpisah untuk pengaksesan secara remote. Karena, untuk admin akun yang terpisah untuk administrasi jarak jauh dengan host terbatas, dalam hal ini, jangan pakai root untuk aplikasi sehari-hari. Gunakan akun dengan least privilege. Audit pemakaian akun root ataupun log privilege escalation. Jika perlu akses remote admin, gunakan VPN ataupun IP allow list dan user khusus bukan root. Selanjutnya adalah tahap penilaian. Proses tahap ini setelah kerentanan diidentifikasi, kerentanan tersebut dikategorikan berdasarkan tingkat keperannya, ada high, medium, low. Untuk menentukan mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Contohnya, penentuan dikategorikan sesuai dengan legalitas masing-masing. Pada tingkat high, misalnya adalah terkena serangan SQL injection. Pada level medium, akun default tidak dapat dihapus. Pada level low, log file tidak dapat dienkripsi. Kemudian lakukan mitigasi. Pada proses tahap ini menindaklanjuti dari mengatasi ancaman maupun masalah tersebut. Kegiatan yang dilakukan biasanya adalah 1. Lakukan patching, yaitu adalah memperbarui database manajemen sistem secara berkala. Kemudian lakukan hardening, menutup port-port yang tidak perlu, menonaktifkan akun default, lakukan enkripsi pada backup. 3. Penerapan Role Based Access Control ataupun RBAC. Perencanaan respon insiden ataupun insiden respon plan. Di sini adalah kita belajar juga pada tahap ini adalah meminimalkan jika suatu terjadi insiden maupun sekaligus belajar dari insiden-insiden yang terjadi sebelumnya. Perencanaan respon insiden bertujuan meminimalkan dampak insiden keamanan seperti kebocoran, modifikasi, kehilangan data, dan juga memulihkan layanan secepat mungkin dengan tahap menjaga integritas. Dan juga kita melakukan dokumentasi bukti untuk investigasi forensik ataupun kepatuhan untuk audit ataupun regulasi. Kemudian kita melakukan pembelajaran dari insiden untuk mencegah terulang kembali.
Yang pertama adalah isolasi sistem dan database. Deteksi awal adanya aktivitas abnormal pada basis data, sumber deteksi dari audit log, dan juga alert dari DBA. Kemudian lakukan pemutusan koneksi ke pengguna yang mencurigakan. Bisa dilakukan dengan blokir IP dari pengguna. Kemudian lakukan dokumentasi segera dari aktivitas pengguna tersebut dan nonaktifkan ataupun ubah akun user yang sengaja digunakan sebagai mediator akses sistem maupun database manajemen sistem. Kedua adalah analisis dan investigasi. Kita cari akar masalahnya. Pada tahap lakukan pencarian sumber dari masalah sesuai dengan tahap manajemen kerentanan. Apakah dari miskonfigurasi, apakah dari kerentanan aplikasi, ataupun serangan dari dalam. Kemudian, hapus hal ataupun aktivitas yang mencurigakan ataupun berbahaya. Biasanya hal ataupun aktivitas tersebut yaitu basis data baru ilegal, query injection yang berjalan dalam background, adanya backdoor ataupun trigger mencurigakan. Kemudian, lakukan dokumentasi semua temuan sebagai bukti digital ataupun forensic evidence. Lakukan pelaporan insiden terhadap pihak-pihak berwajib yang berwenang yang relevan. Misalnya, Otoritas Keamanan Cyber di Indonesia yaitu Badan Cyber dan Sandi Negara, Polri pada Direktorat Tindak Pidana dan Cyber Barreskrim, dan TNI pada Satuan Cyber TNI jika berhubungan dengan kedaulatan dan keamanan nasional. Tahap selanjutnya adalah pemulihan data. Pemulihan data ini dilakukan hampir sama dengan import data dari backup data yang terakhir dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan meeting ataupun disebut dengan post-mortem meeting dengan pihak-pihak internal yaitu petinggi perusahaan dan tim IT internal untuk membahas kejadian ini seperti apa yang terjadi ataupun kronologi insidennya, apa yang telah dilakukan, apa yang harus diperbaiki, persiapan untuk pelatihan ulang untuk tim, keamanan backup. Semua salinan mau itu pun image harus sesuai dengan kontrol keamanan yang sama ketatnya dengan basis data utamanya, termasuk enkripsi. Pada pemulihan data ini, data yang dicuri atau diubah harus segera dipulihkan dari backup terbaru. Demikian materi teori untuk kali ini.